Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sedikit pembahasan mengenai air limbah domestik. Yang pertama, definisi air limbah domestik. Jika mendengar kata air limbah domestik, tentu saja pertama kita harus memahami apa itu limbah. Limbah sendiri merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus, ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya atau biasa disebut dengan grey water. Limbah padat tentu saja kita lebih kenal dengan sebutan sampah. Jika air limbah, kita akan lebih melakukan pembahasan mengenai grey water atau black water. Dalam hal ini, grey water merupakan air buangan dari kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup. Baik, saya akan melakukan pembahasan mengenai air limbah. Air limbah itu sendiri adalah cairan buangan dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umum lain yang mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kehidupan manusia maupun makhluk hidup lain serta mengganggu kelestarian lingkungan. Air limbah pada dasarnya adalah air yang tersisa setelah makhluk hidup melakukan suatu aktivitas. Jadi, setelah makhluk hidup melakukan aktivitas, pasti akan menghasilkan suatu limbah, baik itu berupa cairan ataupun padatan. Jadi, air limbah domestik itu sendiri adalah menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2003 nomor 112 tentang baku mutu air limbah domestik disebutkan pada pasal 1 ayat 1 bahwa air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan permukiman real estate, rumah makan atau restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sementara, menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 82 tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada ayat 14 disebutkan bahwa air limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Tentu saja, karena ini adalah pembahasan air limbah domestik, maka limbah yang akan dibahas adalah berupa cairan. Air limbah domestik belakangan menjadi isu penting yang timbul sejalan dengan terus meningkatnya populasi manusia dan kemajuan pembangunan yang semakin pesat. Menteri Lingkungan Hidup pada tahun 2014 telah melakukan studi bahwa 60-70% sungai di Indonesia telah tercemar limbah domestik atau limbah rumah tangga. Air limbah domestik atau rumah tangga yang tidak dikelola secara benar dapat menyebabkan berbagai masalah manusia dan lingkungan sekitarnya. Seperti yang dapat kita lihat pada slide berikut ini adalah keberadaan dari air limbah itu sendiri. Air limbah merupakan sisa dari suatu kegiatan manusia yang secara langsung dibuang ke badan sungai, di mana hal tersebut merupakan suatu kesalahan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pengolahan dan penanganan limbah yang benar. Masyarakat berpikir bahwa limbah tersebut dapat terurai secara sendiri dan akan melakukan pemurnian sendiri terhadap sungai yang telah dicemari. Besarnya jumlah pencemar domestik yang masuk ke badan air itu disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih relatif rendah. Sebagian besar masyarakat masih melakukan membuang air limbah domestik dari kegiatan mandi, cuci, kakus, ataupun groundwater begitu saja ke dalam saluran drainase yang seharusnya untuk air hujan. Bahkan limbah domestik padat sering juga dilakukan pembuangan langsung ke badan sungai. Akibatnya pasti akan banyak penyakit yang muncul karena
air yang akan digunakan sudah tercemar. Komposisi dari limbah cair. Apa saja sih komposisi dari air limbah tersebut? Yang pertama, kita akan menemukan tinja atau feses. Tinja atau feses tersebut berpotensi mengandung mikroba patogen. Nah, itu merupakan satu bahaya yang dapat menimbulkan suatu penyakit. Yang kedua, kita akan menemukan air seni. Karena biasanya kakus, pembuangan dari kakus tersebut akan langsung ke badan sungai, sehingga air seni tanpa dilakukan pengolahan dan penanganan yang tepat akan langsung masuk ke badan sungai dan mencemari sungai itu sendiri. Karena air seni mengandung nitrogen, fosfor, serta kemungkinan kecil mikroorganisme lain. Yang ketiga, kita akan menemukan grey water. Grey water itu sendiri adalah air bekas cucian dapur, mesin cuci, dan kamar mandi. Jadi, campuran dari feses dan urin disebut sebagai excreta, sedangkan campuran excreta dengan air bilasan toilet disebut sebagai black water. Selanjutnya adalah mengenai parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas air meliputi sifat fisik, kimia, dan biologis. Yang pertama akan kita bahas adalah sifat fisik. Sifat fisik yaitu meliputi parameter pengujian kekeruhan atau turbiditas, suhu, warna, bau, dan rasa. Sifat fisik parameter air sangat menentukan kualitas dari air tersebut. Yang kedua, parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas air, sifat kimia. Sifat kimia yang dapat dijadikan indikator yang menentukan kualitas air adalah pH, BOD, COD, logam, dan kandungan-kandungan zat yang berbahaya lainnya, serta minyak, lemak, dan logam berat yang pastinya. Yang ketiga adalah sifat biologis. Sifat biologis organisme dalam suatu perairan dapat dijadikan indikator pencemar suatu lingkungan perairan, misal bakteri, tumbuhnya ganggang, plankton, dan matinya ikan-ikan tertentu. Nah, 3 parameter ini sangat berpengaruh untuk menentukan kualitas dari air tersebut. Selanjutnya adalah dampak dari pembuangan air limbah domestik. Seperti yang tertera pada slide berikut, kita menemukan bahwa tercemarnya sungai dengan sampah, baik itu sampah padat, black water yang telah kita hasilkan, dan kerusakan pada tumbuhan. Jadi, dampak pembuangan air limbah domestik tersebut merupakan ancaman bagi kehidupan flora dan fauna yang terdapat dalam badan sungai pastinya. Yang kedua, dapat menurunkan kandungan oksigen di dalam air. Yang ketiga, menyebabkan timbulnya perubahan warna dan bau busuk yang menusuk pada perairan. Tentu saja kita sering merasakan hal ini. Yang ketiga adalah muncul penyakit yang epidemik maupun endemik melalui perantara air. Banyak sekali orang-orang di bantaran sungai mendapatkan penyakit seperti diare, ataupun gangguan pada kulit. Itu merupakan salah satu dampak dari air limbah domestik yang sudah tercemar karena ulah manusia itu sendiri. Selanjutnya saya akan melakukan pembahasan terhadap faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perilaku sehat penduduk terhadap pembuangan limbah domestik. Nah, apa sih yang membuat kita masih belum sadar akan bahaya dari limbah domestik tersebut? Kenapa kita masih membuangnya langsung ke badan sungai tanpa berpikir untuk melakukan pengolahan dan penanganan terlebih dahulu? Nah, di sini ada faktor kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Tentu saja,
kita tidak dapat memungkiri bahwa masyarakat Indonesia masih dalam perkembangan ekonomi. Tentu saja masyarakat tidak akan terlalu fokus kepada lingkungan dan serta tingkat pendidikan yang sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan manusia itu tidak mau belajar, tidak mau melihat sekeliling apa dampak yang telah air limbah domestik tersebut lakukan kepada orang-orang di sekitaran bantaran sungai. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi tersebut adalah kurangnya ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentunya. Masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah padat ke sungai. Nah, sudah jelas bahwa sampah padat tersebut tidak bisa terurai. Nah, jika kita memasukkan sampah padat ke sungai, itu akan selalu menumpuk. Itu yang akan menyebabkan banjir. Jadi, agar harusnya masyarakat mulai sadar akan bahaya dari sampah domestik yang dibuang langsung ke sungai. Yang ketiga, tidak adanya partisipasi. Partisipasi yang dimaksud di sini adalah penyuluhan baik dari pemerintah. Mereka hanya melakukan campaign berupa spanduk jangan buang sampah ke bantaran sungai tanpa melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti melakukan penyuluhan pada tiap daerah yang berpotensi bantaran sungainya tercemar oleh air limbah domestik. Harusnya kita melakukan sedikit penyuluhan yang lebih dekat kepada masyarakat yang telah mengalami tingkat pendidikan yang rendah, di mana kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi adalah adanya pembangunan MCK dan pembuangan sampah yang air limbahnya dibuang langsung ke badan sungai. Harusnya kita menghentikan pembangunan MCK yang langsung buang air dari suatu kegiatan tersebut ke sungai. Jadi air tersebut harusnya dilakukan pengolahan yang tepat terlebih dahulu agar tidak mencemari badan sungai tersebut. Demikianlah sedikit penjelasan saya mengenai air limbah domestik. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.